semuanya. Baik, Ibu. Ya, terima kasih ya. Ibu bangga pada saat ini kalian semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dipimpin oleh Nadia. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak Ibu, kita mau belajar tapi terlebih dahulu biar lebih semangat. Tidak apa-apa, bisa menyanyikan lagu Mas dulu kalian ya. Lagu boleh dipimpin kalian Sutri. Silakan Sutri ya sebelum belajar. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu Mas SMK bisa SMK hebat. SMK bisa SMK hebat, 3, 2 ya. SMK bisa SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, terampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Ya, tepuk tangan. Ya, lewat kita sudah mempelajari tentang pengertian drama ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis unsur dan prinsip drama. Siapa yang bisa pengertian teks drama? Coba, Kristina bisa? Silakan. Teks drama merupakan teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau acting di sebuah tampilan. Ya, boleh ya. Tepuk tangan buat Kristina. Ya, iya betul ya. Teks drama itu memang harus ditampilkan dan dipentaskan, gitu dia. Ada dialog, gitu dia. Dan biasanya dipentaskan gitu kalau drama ya. Baik, untuk ciri-ciri. Ya, silakan Dinda. Nah, adapun dari ciri-ciri drama ialah berupa cerita. Terdapat alur cerita yang memiliki konflik dan penyelesaian. Dan adapun juga alur dari dalam teks drama yaitu memiliki konflik dan penyelesaian. Iya, tepuk tangan untuk Dinda. Ya, sudah ternyata masih ingat semuanya ya. Terima kasih kepada Kristina dan Dinda tadi masih ingat materi kita yang minggu yang lewat yaitu tentang pengertian drama dan juga ciri-cirinya. Itu artinya kalian menyimak pelajaran itu dengan baik. Ibu bangga, ibu senang ya dengan antusias kalian dalam belajar. Baik anak-anak ibu, hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis unsur prinsip drama ya. Di SMP tentunya kalian sudah pernah mempelajari tentang drama, bahkan unsur-unsurnya pun pasti sudah kalian pelajari ya. Ada yang mengingat jenis-jenis drama? Drama itu kan terdiri dari drama tradisional dan drama modern ya. Kalau yang tradisional contohnya apa coba? Ketoprak itu termasuk ya. Itu drama tradisional. Kalau yang drama modern sekarang ya yang sesuai dengan keadaan sekarang lah itu biasanya. Sekarang. Unsur intrinsik drama ya. Siapa yang masih mengingat itu unsur intrinsik drama? Ada 7 ya, ada 7 itu. Ada yang mengingat unsur-unsurnya apa saja? Coba, Delira bisa? Coba. Yang pertama ada tema. Tema ialah pokok pikiran, ide atau gagasan tertentu yang akan melatar belakangi dan mendorong seseorang untuk menulis karangannya dalam sebuah cerita. Misalnya dengan tema pendidikan, sosial, dan sebagainya. Ya, tepuk tangan buat Delira. Ya, ternyata ingatan si Delira bagus ya. Dia masih mengingat pelajaran SMP itu. Dalam membuat suatu drama kan harus ada gagasan utamanya apa? Apa inti ceritanya yang mau kita buat? Nah, disinilah yang dimasukkan di dalam tema ini. Tentang apa yang mau kita buat ceritanya?
sehari-hari. Nah, di dalam tema inilah itu dimasukkan. Unsur intrinsik yang kedua, ada penokohannya. Tulis bisa, Claudia. Unsur yang kedua yaitu tokoh atau penokohan yang menggambarkan karakter untuk pelaku. Contoh dari karakter dari pelaku ini contohnya protagonis dan antagonis. Ya, kalau yang protagonis biasanya aktor yang mana? Itu yang protagonis itu untuk pelakunya yang bersifat baik dan Antagonisnya yang antagonisnya yang pelakunya yang jahat. ada yang rigonis lagi ya. Rigonis ini dia titik penengah. Ada 3 biasanya ya. Itu namanya rigonis ya. Kalau titik penengah dia tidak masuk jahat, tidak masuk yang buruknya. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, betul ya. Dalam membuat teks drama, nanti pada akhirnya kan pembelajaran kita ini ibu akan menyuruh kalian membuat naskah drama itu pada ditentukan tadi. Kemudian yang kedua adalah penokohannya. Penokohan itu kan biasanya karakter ya. Penokohan itu karakternya. Apakah dia termasuk karakter yang baik, apakah dia termasuk karakter yang jahat. Nah, untuk unsur ini juga ada yang namanya tokoh, ya, tokoh. Tokoh itu pemerannya. Ada tokohnya. Contohnya video yang sudah ibu kirim di link yang sudah ibu kirim melalui WA ya, sudah dilihat kan? Nah, itu pemerannya ada 5 orang kan? Itu ayahku pulang itu judul naskah dramanya. Pemerannya itu siapa? Pemeran itu si Gunarto ya. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Iya, Raden Arya. Coba kita lihat dulu sebentar ya. Nah, itu yang ke-5 orang itu termasuk tokoh ya. Nah, intrinsik drama yang ketiga apa? Latar atau setting ya, latar atau setting. Biasanya latar itu adalah yang melatar belakangi permasalahan pada drama. Apa latar belakangnya? Biasanya latar belakang ini ada 3 ya. Ada melatar belakangi misalnya sosialnya, ada waktu, ada tempatnya di mana ya. Misalnya duduk di teras. Itu adalah latar apa? Kalau misalnya duduk di teras latar apa? Latar tempat ya. Kemudian mereka minum kopi di teras. Waktu itu pukul 10. Berarti kalau yang pukul 10 itu termasuk latar apa itu? Latar waktu ya. Misalnya saat itu matahari cerah, memancarkan sinar yang begitu indah. Nah, latarnya apa? Iya, latar suasana. Suasana di bawah pohon itu latar tempat. Siang hari itu latar waktu ya. Kemudian mereka dengan gembira berarti latar suasana ya, suasana. Paham kira-kira? Paham. Iya, Ibu yakin. Yang keempat apa? Unsurnya sih alur. Amalan itu yang terakhir ya. Alur ya. Alur itu kan jalan cerita ya, jalan cerita. Ada yang namanya alur maju, ada yang namanya alur mundur. Ada lagi yang namanya alur campuran. Nah, coba kalau ibu pecinta drama Korea ya. Misalnya dalam cerita itu misalnya kan contohnya sinetron Indonesia atau sinetron Korea ya. Sering kita temukan yang namanya misalnya ceritanya di awal dari kecil, dari lahir sampai dia besar, sampai dia berhasil. Itu kalau menceritakan dari awal sampai akhir itu namanya alur maju ya, alur maju. Nah, alur mundur. Coba tadi maju, mundur otomatis kalau misalnya maju itu kebalikan dari maju mundur ya. Nah, berarti bisa saja menceritakan dari yang akhir-akhir misalnya dia tiba-tiba besar, tiba-tiba ada konflik, tiba-tiba ada masalah. Balik lagi dia waktu dia misalnya masih muda, masih kecil. Itu namanya alur mundur ya. Misalnya diceritakan dulu dari konfliknya dulu diceritakan, baru ke awal-awalnya itu disebut dengan alur mundur. Nah, setiap kita membuat teks drama kita harus membuat karakter masing-masing. Bagaimana karakternya yang ini ya? Ya, tokoh yang ini karakternya begini, tokoh yang ini karakternya begini. Dalam drama juga ada yang disebut dengan tokoh utama kan? Ada tokoh utama, ada tokoh pembantu ya. Sudah dilihat videonya? Lalu campuran ini begini. Dia bisa saja cerita ini misalnya menceritakan dari awal, bisa saja menceritakan dari akhir atau digabung dia. Biasanya yang sering ini cerita yang seperti ini terjadi di Suara Hati Istri, film Indonesia. Sering nonton nggak? Sering. Ibu paling suka. Paling suka. Kenapa? Karena merasa istri yang teraniaya. Ya. Enggak. Itu hanya bercanda ya. Iya. Nah, yang terakhir, unsur intrinsik yang terakhir adalah apa?
ingin bertanya. Ada yang kurang paham dari pertanyaan tersebut? Ada yang mau bertanya? Kenapa drama dipresentasikan? Pentaskan. Iya. Pertanyaan Samara, mengapa katanya drama itu harus dipentaskan? Tujuannya itu agar semua orang bisa melihat secara langsung. Lagi Claudia, bisa kira-kira diulang lagi unsur ilustrasi drama Sarina? Pertama itu adalah tema. Tema itu adalah ide pokok atau permasalahan utama yang mendasari jalan cerita novel tersebut. Yang kedua yaitu tokoh atau penokohan yang menggambarkan karakter untuk sang pelaku. Nah, yang ketiga yaitu latar. Latar merupakan membantu kejelasan jalannya cerita tersebut. Nah, yang keempat yaitu alur. Alur adalah suatu pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat atau yang disebut dengan jalan cerita. Nah, yang terakhir adalah amanat. Amanat ini adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada sang pembaca. Ya, Yani Vika hadir. Hadir, Bu. Ya, Dinda hadir. Supriyana ya, menganalisis unsur instinktif drama, yaitu ayah pulang. Sudah ada nanti dibuat di LKPD. Silahkan dibentuk kelompoknya dengan. Menurutmu ada nggak kira-kira manfaatnya bagi kamu kita mempelajari drama ini? Atau hanya sekedar berlalu begitu saja? Ada manfaatnya? Apa manfaatnya? Coba, siapa yang bisa? Nah, karena si Claudia ini kan penarawannya. Iya. Menurutmu apa manfaatnya itu bagi kamu kalau kita mempelajari drama ini? Apa? Claudia? Mengembangkan hobi. Ya, mengembangkan hobi, benar ya. Kelihatan apakah kamu bisa acting sini. Nah, itu manfaatnya ya. Itu saja untuk hobi. Kalau yang kedua apa lagi? Ada kira-kira lagi yang lain? Bersosialisasi, benar. Membuat atau gabung, misalnya dalam membuat atau dalam mementaskan drama, kita gabung kan ada yang namanya kolaborasi, ya, kolaborasi, kerjasama. Nah, jadi terjadilah yang namanya sosialisasi di sana. Iya, mempertajam kepekaan emosi, bukan karakter kamu itu dipertajam, ya, atau penokohannya lembut harus bisa. Ini kan si Christina wajahnya lembut ya, lembut. Nah, kalau misalnya ibu, contohnya kalau ibu sutradara, kau harus bisa memerankan antagonis, harus bisa. Jadi nanti rambut si Christina ini akan diganti bukan begini lagi biar bisa jadi antagonis. Jadi rambutnya akan dibuat protes kan, dia akan dicela-cela, biar kelihatan sangar wajahnya. Baik, sekarang kelompok sudah dibentuk ya. Nanti waktu kita habis pula ini. Silakan dibentuk sekarang. Ini kemarin kan sudah ibu bagi contoh naskah drama sudah kan? Sekarang kamu analisis ya, analisis manakah yang termasuk tema dari naskah drama tersebut, manakah alurnya, manakah latarnya, yang mana termasuk amanatnya atau apa? Jelaskan semuanya. Silakan dikerjakan atau sebelumnya ada pertanyaan? Dibagi-bagi semua tugasnya ya. Selamat siang teman-teman. Yaitu yang pertama
menamakan Ayahku Pulang. Tapi sebelum itu, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Dinda Artun Bolon, dan teman Nama saya Daniel Pangabea. saya terbaru, saya Kristina Siregar. Nah, di sini kami akan memulai membacakan drama yang berjudul Ayahku Pulang. Nah, baik, analisis unsurnya yang pertama yaitu tema. Tema akan dibacakan oleh teman saya yaitu Jalira. Yang pertama ada tema. Tema merupakan ide pokok atau permasalahan utama yang mendasarkan jalan cerita novel tersebut. Drama Ayahku Pulang adalah drama yang bertemakan keluarga. Dan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tati. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Penokohan menggambarkan karakter untuk pelaku. Pelaku bisa diketahui karakternya dari cara bertindak. Ciri beberapa karakter tokoh yaitu protagonis, tokoh dengan berwatak baik, antagonis, tokoh dengan watak jahat, dan trigonis, tokoh penengah atau pembelarai konflik. Ayahku Pulang terdiri atas ibu, ayah, Gunarto, Maimun, dan Mintarsi. Para pemain bermain dengan totalitas. Kapan mereka harus sedih dan kecewa, senang, dan mereka dapat menghayati peran mereka. Karakter yang dimiliki tiap pemain yaitu ibu adalah sosok yang ikhlas, pemaaf, dan mencintai keluarga. Sosok ayah adalah seorang material karena adalah meninggalkan keluarga demi mencari harta berlimpah. Namun, sosok Maimun adalah seorang anak yang mencintai keluarga karena bisa menerima kepulangan ayahnya setelah lama pergi meninggalkan keluarga. Sosok Mintarsi adalah seorang anak yang pendiam dan mencintai keluarga. Dia dapat menerima kepulangan ayahnya yang telah lama pergi meninggalkan keluarga. Penokohannya yaitu Raden Saleh sebagai ayahnya, Tina sebagai ibu atau istri Raden, Gunarto anak laki-laki tertua Raden Saleh dan Tina, Maimun adik laki-laki Gunarto atau anak kedua Raden dan Tina. Mintarsi adalah adik perempuan Gunarto dan Maimun atau anak bungsu dari Raden dan Tina. Karakter setiap tokoh yaitu Raden Saleh tidak setia dan mudah putus asa serta materialistik. Yang kedua Tina, penyabar, penyayang, dan pemaaf serta keibuan. Gunarto keras kepala, berpendirian, kuat, pemarah, dan kejam. Sedangkan Maimun dia berkarakter tenang, penyayang, dan santun. Dan terakhir Mintarsi lemah lembut, penyayang, dan santun. Penjelasan oleh Kristina. Baik, penjelasan selanjutnya itu bagian latar. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Oi tadi, itu latar merupakan latar belakang yang membantu kejelasan jalan cerita. Setting ini meliputi waktu, tempat, dan sosial budaya. Dalam cerita di atas menggambarkan setting tempat di rumah, di depan rumah, di jembatan. Sedangkan suasananya kecewa, keluarga Guntoro kecewa dengan ayahnya karena keluarganya dicampakkan begitu saja. Tidak ada kabar sekalipun. Senang, akhirnya ayah pun selamat dari sungai yang harusnya sangat deras. Di samping itu, keluarga Guntoro menerima ayahnya kembali ke rumah. Di keadaan sedih, saat keluarganya hidup bahagia, ayah pun kembali lagi dengan keadaan yang terluntah-luntah. Dahulu waktu sukses, ayah pun melupakan keluarganya, tetapi sekarang bangkrut, ingat dengan keluarganya. Di bagian latar suasananya itu menegangkan dan sedih. Demikian. Nah, adapun amanat dari teks drama itu yaitu suatu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat yang disampaikan melalui drama tersebut adalah orang tuanya seharusnya melindungi keluarga agar tidak sengsara dan apalagi melupakan atau mencampakkan keluarga dan tidak memberikan nafkah kepada keluarga akan menyesal atau hidupnya sengsara. Kepala rumah tangga harus bertanggung jawab dan membina rumah tangga yang rukun, setia, saling. Orang tua kita, harta yang berlimpah tidak akan membuat hidup kita selalu bahagia. Nah, alurnya akan dijelaskan oleh teman saya Dewi. Yang terakhir ada alur. Alur dalam cerita Ayahku Pulang berisikan alur maju. Baik, dari analisis kami mengenai tentang teks drama Ayahku Pulang, terima kasih. Ya, terima kasih ya, silakan. Ya, kelompok 2. Hasil semuanya. Siang. Baik, berdirinya kami ini ingin mempresentasikan dan sekaligus menganalisis unsur intrinsik dari drama Ayahku Pulang. Sebelum kami memulai presentasi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri.
Perkenalkan, nama saya Supriya Marka Sigalingging dan yang di samping saya Claudia. Perkenalkan, nama saya Nadia Saristampul. Perkenalkan, nama saya Tamara Lutfi Saribu. baik, kami akan memulai mempresentasikan kenapa kepada keluarga akan menyesal atau hidupnya sengsara. Sekian dari presentasi kami. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada, kami akan tutup. Sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Ya, tepuk tangan. Baik, anak-anak ibu. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis unsur intrinsik drama. Yang pertama adalah tema, ya. Tema di mana tema itu adalah gagasan atau ide pokok dari sebuah cerita atau drama atau cerita. Kemudian yang kedua adalah penokohan, ya, tokoh atau penokohan, ya. Dimana kalau penokohan itu adalah karakter, ya, karakter dari si pemain atau si tokoh maksudnya, ya. Sedangkan tokoh adalah pemerannya sendiri. Kalau misalnya tokoh atau penokohan itu ada berbagai karakter, misalnya karakternya ada yang protagonis, ada yang antagonis, ada yang antagonis, dimana masing-masing ada yang jahat, baik, penengah, ya, itu dia. Kemudian yang ketiga, alur, ya, alur, dimana alur itu terdiri dari alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur atau campuran. Tadi sudah ibu jelaskan. Kemudian ada lagi yang namanya latar, ya. Ada latar itu lagi ada terbagi tiga, ada latar waktu, ada latar tempat, ada latar suasana. Ibu yakin kalian semua sudah bisa memahami yang terakhir adalah amanah. Katir, coba simpulkan dulu unsur tadi, coba. Baik, unsur intrinsik dalam cerita atau drama yang telah seperti yang dijelaskan oleh ibu tadi. Yang pertama itu adalah tema yang merupakan ide atau gagasan pokok dalam suatu cerita tersebut. Yang kedua adalah tokoh atau penokohan. Tokoh atau penokohan ini merupakan karakter dalam suatu sang pelaku dalam cerita tersebut. Yang ketiga adalah latar atau setting, di mana yang menjelaskan tempat kejadian suatu cerita tersebut. Biasanya ada tiga latar. Yang pertama latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dan yang keempat ada alur. Alur bisa merupakan suatu ceritakan bagaimana kejadian tersebut. Misalnya contohnya ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dan terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh sang pengarang kepada pembaca atau penonton. Ya, tepuk tangan buat. Baik anak-anak ibu, pembelajaran kita telah selesai. Terima kasih untuk semuanya, ya. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Silakan dipimpin oleh Christina lah yang memimpin. Ya. Baik, kita telah selesai proses belajar kita. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, ya. Sampai jumpa untuk minggu depan.